Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami'u sifatil ulia wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada, rahmatan wa shifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ard was sama amma ba'du. Ayuhas sadatina al-a'izza al-fudala, saya mengucapkan syukur terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih mendapat panggilan dengan pelantara haflah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kehormatan untuk umatnya mau menghadiri bita'zim kepada Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para syiban, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para habaib, bapak-bapak instansi dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan. Dan saya hormati Habibana Alwi bin Husain Al-Attas. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, bukan berarti kita menghormati takdim kita. Ya. Tidak berarti mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau, dan tidak terlepas kepada pengganti atau penerus. Dengan kata lain, khalifah adalah Abdullah bin Husain Al-Attas Al-Alawi Ba'alawi Al-Alawi. Dan yang saya hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Majelis ini adalah majelis syukur, majelis yang melahirkan ungkapan-ungkapan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia, sama halnya tidak mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Seandainya kita dalam haflah maulidin Nabi bisa potong kambing lebih dari 5.000, ayam 5.000, sapi kerbau 5.000 untuk haflah maulid Nabi, jangan dikira itu sudah bangka. Lah, belum apa-apa. Apa sebab? Karena ada yang lebih dari segala-galanya adalah nikmatul iman wal Islam. Laula Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita itu mengerti apa? Di sini letaknya hormatil maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tidak perlu diagungkan, bukan berlebihan. Allah Ta'ala sudah memberikan kelebihan-kelebihan yang luar biasa, tidak ada tandingan. Kita yang butuh sama maulid, kita yang dahaga sama maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering saya ulang-ulang sabdanya Allah Subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kekasihku,
kepada umatmu bila kalian benar cinta kepada aku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mendapat mandat resmi dari Allah taala dengan kalimatul mufrad, bukan kalimatul jama'. Fattabi'uni, ikutilah jejakku, ikutilah aku, yuhibbukumullah, kalian akan dicintai kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Allah taala. Sahabat bertanya, mata aku mu'minan sadikan ya Rasulullah, sejauh mana kita dikategorikan orang yang beriman? Dijawab oleh Rasulullah, idza ahbabtallah, selagi kamu mempunyai nuktah yang mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sahabat itu tadi bertanya, lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada utusannya. Selanjutnya ya Rasulullah, mengikuti torekohnya, sunnahnya. Aneh, kalimah torekoh sunnah dibelakangkan, yang awal mahabbahnya dahulu. Apa sebab? Kalau orang mahabbah kepada Rasulullah, menjalankan sunnahnya, torekotnya, sunnahnya, tidak membayangkan pahalanya seberapa. Karena apa? Mahabbah itu mahal betul. Tapi kalau tidak ada mahabbah, tanya pahalanya apa saja. Ini perbedaannya orang cinta dan orang yang tidak cinta. Dan orang yang mencintai kepada umat, mencintai kepada ahli bait Nabi, mencintai kepada sahabat, semuanya mencintai kepada para aulia, tidak mungkin apalagi kepada keluarganya membuka aibnya orang yang dicintainya. Karena apa? Mahabbah. Maka dari itu pendidikan akhlakul karimah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya sangat luar biasa. Apa di antaranya? Karena Allah Subhanahu wa taala memanggil para nabinya, para anbiya atau para rasulnya bi asma'ihim, dengan namanya masing-masing. Ya Musa, ya Ibrahim, ya Ismail, wa Ishaq, wa Yaqubah, ila akhiril ayat yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Ta'ala melarang kepada kita, la taj'al du'a ar-rasul bainakum kaddu'a ba'dukum ba'dha. Jangan kamu memanggil kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Anehnya, yang menciptakan memberikan contoh kepada umat ini. Apa panggilan Allah kepada Rasulullah? Tidak ada kalimatun nida, ya Muhammad, ya Ahmad. Tapi yang ada, Yasin, Taha, ya Muzammil, ya Mudaththir, ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul. Inilah pendidikan akhlakul karimah langsung minal Maula Jalla wa Ala. Ternyata panggilan itu mengandung satu mahabbah, kedua kali haibah, kewibawaan. Coba kalau umat Sayyidina Muhammad SAW manggil, jangankan lagi kepada Rasulullah terlalu tinggi. Kepada siapa? Badeka ajengan. Ajengan saha, ajengan fulan, mugi-mugi panjang umurna, panjang siswana. Badai angkat kemarana, ajengan fulan, disebutkan kiainya, ajengannya, bukan namanya belaka. Menambah wibawa yang memanggil. Begitu pula kita seumpamanya kepada ustadz yang mengajarkan anak-anak kita, orang yang tua padahal umurnya jauh lebih daripada ustadznya, memanggilnya apa? Ya ustadz, ya ustadz bang. Anaknya akan melihat bapaknya apa? Bapak saya saja umurnya jauh lebih tua, hormatnya kepada saya punya guru luar biasa, akan dicontoh oleh anak-anaknya. Begitu pula RT, RW apabila lingkupnya menghargai, wibawa pemerintahan setempat dari RT, RW akan terangkat. Karena apa? Rakyatnya, masyarakatnya mengerti, menghormati dengan panggilan sesuai jabatannya masing-masing. Itulah hebatnya. Maka dari itu apabila umat ini
Semua mengagungkan kepada Rasulullah dengan panggilan-panggilan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Haibatul Islam, haibatul umat Islam luar biasa, tidak akan turun. Mengapa kita haibahnya turun? Kita koreksi dan introspeksi kepada diri kita masing-masing, sejauh mana kita mahabbah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diteruskan, di tengah-tengahnya ada kalimah wal yatawaffatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Bila mana kecintaannya sama Rasulullah luar biasa, imannya akan semakin meningkat, menambah dan akan berkembang makrifatnya. Hadis ini bisa diputar balik. Oleh siapa? Oleh oknum manusia yang akan menghancurkan umat Islam khususnya dan umat beragama pada umumnya. Apa diantaranya ditafsirkan? Oh, kalau begitu, kalau menghancurkan umat Islam, kalau menghancurkan umat beragama, jauhkan kepercayaannya masyarakat, kepercayaannya umat ini kepada nabinya, kepada ulamanya, kepada habaibnya, kepada tokoh-tokoh dunia Islam, supaya jauh. Apabila ini sudah terjadi, maka umat Islam akan mudah dihancurkan. Yang kedua, ditafsirkan bagaimana caranya untuk menghancurkan pemerintah. Bagaimana cara menghancurkan tidak percaya kepada TNI Polri-nya? Orbit terus. Kesalahan yang kecil diorbitkan supaya kepercayaan masyarakat ini jauh. Dia angkat yang oknum-oknumnya supaya kita semakin jauh kepercayaannya kepada TNI Polri-nya dan pemerintah. Apabila masyarakat ini sudah kena hoax, karena di Indonesia ada dua ketahanan yang kuat. Yang pertama, pertahanan yang kuat adalah TNI Polri, ekonomi, pertanian, pendidikan. Itu diantaranya pertahanan nasional. Yang kedua, pertahanan semesta adalah rakyat. Bagaimana cara menghancurkan? Bikin hoax. Buka aib-aib, kesalahan-kesalahan kalau tahu ada. Sekecil apapun, biar habaib dengan habaib tarung. Habaib tidak percaya dengan warga Nahdlatul Ulama atau Nahdlatul Ulamanya, biar Nahdlatul Ulama tidak suka kepada Ahlul Bait, antar kiai dengan kiai. 8 tahun yang lalu sudah pernah saya ingatkan. Apa yang terjadi? Arahnya kemana? Arahnya supaya Indonesia chaos, supaya kita tidak percaya, sehingga kita sesama kita tarung baku hantam, sehingga Indonesia tidak bisa akan maju. Selalu begitu yang diharapkan, sehingga Indonesia pecah-pecah. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Relakah para habaib dipecah belah? Relakah para ulama dipecah belah? Relakah negeri ini dipecah belah? Relakah TNI Polri dengan masyarakat dipecah belah? Itu ya yang paling istimewa. Berarti benteng-benteng Indonesia ada di pundak kalian, tanggung jawab ke depan. Jangan bikin malu para ulama-ulama mutakaddimin yang ikut andil besar menegakkan merah putih kembali dan dakwatul Islam yang luar biasa. Di zaman Wali IX sebelumnya berhadapan dengan Portugis, di zaman Sultan Agung berhadapan dengan VOC, dan sampai ke Diponegoro Kiai Mojo kita pernah andil opo, pernah andil naon nanti teh. Hari merah putih mah tinggal nang tunggai. Tapi sing abdi lah mau ditanyakan pernah andil naon, manggil bangu runcing pernah can. Ah can cina, ngiring mah pernah di mana? Karnaval cina. Pakai bambu runcing, kaosnya pas can berem-berem gitu, sampai ketinggal darah gitu. Yo cek aing cenah mah gitu. Maaf bahasa Inggris sebentar. Itulah diantaranya. Karena apa?
negara kita, bangsa kita, umat Islam khususnya di Indonesia mempunyai amanah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa amanah tersebut? Tanah air ini pemberian Allah untuk bangsa Indonesia. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga keutuhannya? Betul? Sehelai rumput yang kering, sebutir pasir Indonesia, kehormatan taruhannya. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.